Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini kita mau cek XAUUSD ya untuk pantauan Senin besok ya. Ini sih udah ada low yang di breakout ya. Ada low yang di breakout. Nah, price dari harga sini ya. Ini low valid. Dia naik sampai sini. Naik, pullback. Pullback dia naik lagi sini ya. Nah, dari sini ini udah ada low valid ya. Low valid yang di breakout ini. Low valid yang di breakout. Ini H4 ya. Temperama 4 itu low validnya di breakout. Ini breakout ya. Nah, ini kena body kan. Ini kena body berarti ini change of character ya. Ini change of character. Kita mundurin time frame lagi deh ya. Kita mundurin time frame ini H4. Kita mundur ke time frame H2, H3 ya. H3 tetap break of structure ya. Tetap body ya, tetap di break sama body ya. Ini jelas banget, ini jauh. Dari sini ya. Itu body kan. Itu kena body candle. Nah, H2 nya body candle juga ya. H2 body candle. Time frame 1 jam. Time frame 1 jam tetap body candle ya, atau change of character. Ini ada signal yang change of character dari tren kenaikan menjadi tren penurunan ya. Awal mulai tren penurunan. Kita back ke time frame 4 kembali untuk menentukan arah. Oke, ini juga ada potensi bakalan sideways ya. Berpotensi akan sideways. Ini ada di sini ya, mama candle sini ya. 1. Yang kedua ada di pergerakan ini, jadi dari candle bawah sampai candle atas. Ini masih di area sini ya. Dia hanya bolak-balik di area sini. Ini ada berpotensi sideways ya. Besok Senin ada berpotensi sideways. Sampai dia mampu nge-break yang ini ya, sampai dia mampu breakout ini. Itu masih akan ada signal penurunan, tapi jika nggak ada itu dia akan sideways ya. Dia berpotensi sideways. Kita ke time frame 15 aja ya. Kita ke time frame 15 atau H1. Time frame 15 untuk nyari strukturnya ya. Oh, struktur terdekat ini ya. Dari kan dari change of character. Struktur terdekatnya kita lihat sini dulu ya. Apakah di time frame kecil itu ada konfirmasi. Ini resisten tertingginya. Kita ke sini, apakah ini breakout? Ini masih di sumbu ya teman-teman ya. Ini di sumbu atau di area liquidity ya. Tidak mampu break body ya. Time frame 15. Coba di time frame yang lebih besar ya. Di H1. H1 juga masih sumbu ya. Berarti ini bukan signal bos. Kita ke time frame 30 coba sekarang. Di time frame 30 menit. Time frame 30 menit juga masih sama ya. Itu masih shadow ya. Masih shadow ini ya. Ini masih shadow. Berarti ini liquidity ya. Ini bukannya breakout structure. Oke, signal breakout structure atasnya bukan ya. Tapi ini liquidity. Kita tandain aja langsung. Ini ada liquidity. Berarti ini jadi level SNR ya. Ini level SNR. SNR level. Kita ketikkan. SNR level ya.
Ini level SNR ya. Kita mau ke temprem 15 lagi ya. Ada nggak potensi-potensi ini gold bakal turun? Ini juga ada signal change of karakter ya di sini ya. Dari sini naik turun, dia naik. Ini udah ngambil inducement ya, dengan inducement dia ke bawah, dia ke atas lagi. Maaf, sorry. Nah, saat dia ke atas berarti yang level bawah sini, si low ini di breakout ya. Ini di breakout, ini inducement diambil, berarti yang ini jadi low valid ya. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Ini jadi level inducementnya dari structure-nya. Dia naik, inducement keambil, berarti ini jadi low valid ya. Yang ini jadi low valid. Ternyata low valid ini di breakout. Ini signal change of character lagi temperan kecil ya. Di temperan 15 ini ada signal change of character. Ini change of character ya. Karena low valid ada low valid di breakout ya. Low valid breakout change of character. Ini juga banyak liquidity. Oke, ini juga liquidity ya. Ini ada liquidity, ini liquidity langsung keambil semuanya tapi ya. Dari sini ke sini ini ada liquidity ya. Ini liquidity, tapi liquidity-nya udah ketutup semua ya. Sudah ketutup dari dia harga sini. Dari harga bagian, bentar teman-teman. Karena ini pakai handphone aku agak ribet ya. Dari harga sini, ini liquidity ya, ini liquidity, semua liquidity udah keambil nih. Sama ini nih. Dia penurunan, liquidity ketutup. Dia penurunan, liquidity ketutup. Terus ini ada kompresi juga, di sini ada liquidity juga ya. Di sini ada liquidity juga ya. Ini aku hapus. Aku buatkan liquidity juga ya. Tandai liquidity-nya. Ini liquidity. Liquidity-nya udah keambil ya. Nah, liquidity ini keambil sama kenaikan si gold ini ya. Nah, dari sini, dari si penurunan ini dia drop base drop ya. Dia drop base drop. Sini dia naik, jadi ini level inducement ya. Ini jadi level inducement. Dia turun. Dia naik, tapi level inducement ini nggak kena ya. Dia turun sampai sini, dia naik sini, tidak mampu melebihi inducement ini, berarti dia turun lagi. Dia turun, dia naik. Lagi-lagi level inducementnya nggak ada yang kambil ya, dia turun. Nah, berarti di sini nggak ada change of karakter ya, atau nggak ada yang valid. Berarti ini liquidity ya. Ini liquidity juga, karena tidak ada level inducement yang diambil. Ini ada liquidity. Nah, berarti ini titik level inducement ya. Ini ya, ini kan pullback terakhir kan, naikkan terakhir kan. Ini inducementnya keambil ya. Ini template, ini inducement. Inducement keambil. Terus sekarang ini harga ini udah ini maksimal liquidity ya. Ini maksimal liquidity-nya ini udah keambil ya. Sedang keambil, bukan udah keambil, sedang keambil. Kita tinggal cari entry point aja. Kita tinggal cari entry point, di sini ada area drop base drop. Di sini bisa kita tandain nanti.
Di sini kita tandai area drop stopnya atau entry pointnya ya. Ini kita tandai. Ini kita posisikan di sini ya. Ini supply-nya ya. Ini harganya dari 324 ya, 3327 4.49 ya, 3327.49. Ini kita salin dulu. Kita tandai. Kita copy paste lagi yang ini harganya. Kita tempel. Nah, ini ada tempat entry point ya. Entry point area sini. Nanti teman-teman pindah aja ke template 5 menit. Kita bisa tunggu template 5 menit. Kita cari entry model sini ya. Entry model atau cari minor yang di breakout lagi. Tapi di area sini. Contohnya gini ya, aku kasih contoh. Sebuah entry model. Jadi saat harga price masuk sini, teman-teman tunggu sampai dia membuat sebuah structure baru. Nah, ini kan level inducementnya kan. Level inducement untuk ambil berarti menandakan sebuah high valid ya. High-nya jadi valid kalau misalnya inducement keambil. Contoh nanti di sini ya. Inducement keambil, dia pullback, dia turun. Nah, teman-teman nanti cari entry model seperti ini ya. Cari entry model seperti ini, teman-teman bisa masuk. Masuknya di mana? Teman-teman bisa masuk di area sini atau kita bisa masuk di area sini nanti. Di area sini ya, ketika dia membreak point low ini, inducement ini keambil, dia pasti akan pullback. Nah, kita bisa nanti cari entry point di area sini. Dari sini ke sini tunggu dia pullback, baru kita masuk. Kita bisa masuk. Ini time frame 15 di sini ya. Cuman yang ada low risk lagi di sini ada. Kita pindah ke time frame 15 lagi ya. Ini ada imbalance atau fair value gap ya. Ada imbalance atau fair value gap. Imbalance fair value gap berarti kita cari sini ya. Ya tanda ini di sini tuh udah maksimal buat entry point, ini udah bagus banget ya. Dari sini ke sini ini maksimal entry point sini nih. Ini masih area sell ya. Nih. Ini yang tak blokin itu masih area sell. Kita ambil harga di sini ya. Sampai situ. Nah, di atas itu ada SNR level kan. Nah, di sini sama teman-teman, sebenarnya teman-teman tuh tinggal cari area entry point yang seperti yang di sini, tapi seperti yang ini. Cari entry point begitu atau entry model. Jadi kita tunggu sampai dia masuk membuat entry model. Kalau entry modelnya nggak ada atau candle pattern yang nggak ada, jangan masuk. Lebih enak sih kita tunggu cari dia sampai membentuk sebuah entry model. Entry modelnya seperti ini. Ini ya. Nah, cari entry model seperti ini. Nanti teman-teman bisa cari sell saat dia pullback. Kita bisa cari sell di area sini saat dia pullback nanti. Karena ini udah di time frame 15-nya ini udah change of karakter ya. Dia change of karakter dan di atas itu juga bukan break structure ya, tapi liquidity. Kalau itu bos kita bisa cari buy.
Tapi datanya seperti ini, jadi kita lebih baik menunggu sampai harga masuk ya, sampai zonanya itu masuk ke harganya masuk ke zona 3319, 3327. Kita tunggu, terus kita cari entry model seperti ini ya. Pindah ke temper 5 menit, cari inducement keambil atau cari minor keambil untuk memvalidkan sebuah high-nya. Ketika high itu valid, teman-teman bisa cari entry point lagi atau bisa masuk selling ya. Karena ini signalnya di sini change of character ya. Temper 15. Dan ini juga ada level liquidity. Liquidity yang ini itu udah terpenuhi ya. Inducement udah keambil, ada area entry point. Yang mau agresif bisa masuk langsung agresif atau tunggu sampai terbentuknya entry model. Oke teman-teman, sampai situ aja untuk XAU nya. Ini prediksi untuk esok ya. Kita pantau bareng-bareng. Semoga cuan ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.